Hai guys, selamat datang lagi di Cerita Maya bersama aku, Maya Anantia. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga hari ini kalian semua sehat ya. Dan buat kalian yang udah kangen banget sama Cerita Maya, langsung aja kita simak cerita apa di Cerita Maya hari ini. Hari ini aku akan bawain cerita aku sendiri. Aku punya 3 cerita yang aku alamin ketika aku masih SMP. Dulu anak-anak SMP itu kan ketika baru masuk itu wajib ngikutin perkemahan yang diikutin oleh semua anak yang ada di sekolah itu ya kan. Gak tahu di sekolah kalian kayak gimana. Nah, waktu itu adalah perkemahan 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, dan itu merupakan hari pertama perkemahan. Sebenarnya aman-aman aja, lancar-lancar aja. Kebetulan tempat tenda kami itu nggak jauh dari situ adalah seperti kelurahan gitu loh. Cuman lokasinya ya pegunungan, kiri kanannya ya memang hutan, jadi sepi gelap gitu. Kenapa kita bangun tenda di dekat kelurahan atau kantor itu? Karena di situ terdapat kamar mandi. Jadi kita nggak kesulitan untuk ke toilet, dan kamar mandinya pun kalau nggak salah ada beberapa sekat gitu, tembok ding, udah ditembok kalau nggak salah. Jadi memudahkan kita untuk kebutuhan toilet, gitulah intinya ya. Jadi aman-aman aja tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga aman-aman aja, cincai oke. Sehingga pada suatu hari ketiga, yang besok paginya kita mau pulang itu hari ketiga, aku kebelet pengen ke toilet gitu. Aku minta ditemenin temanku, kayaknya namanya Tina deh. Aku udah tolong ke Tina tolong dong anterin aku ke toilet gitu. Agustina namanya. Oke, dianterin sama Tina ke toilet pakai senter. Kami berdua bawa senter masing-masing. Dan ketika kami turun dari tempat perkemahannya kan di atas nih, nah toiletnya di bawah agak jauh gitu, agak melewati jalan setapak yang kecil banget yang cuman bisa lewat buat kaki sebelahan tuh jalannya, memang kecil banget. Pinggir kiri kanannya tuh udah rerumputan yang lumayan agak tinggi. Terus kemudian kita turunnya masih oke aja. Selesai buang hajat, kami kembali naik ke atas dong ya. Kalau turunnya agak cepat karena kebelet. Ketika naik ke atas tuh kami agak pelan-pelan, agak ngos-ngosan karena emang jalannya naik. Kita juga bukan orang yang suka olahraga. Jadi ya agak ngos-ngosan, pelan-pelan. Aku di situ di tengah jalan naik, aku ngelihat ada kayak kelinci lagi lompat dari sisi kanan aku. Sebelah kanan itu sepertinya pohon-pohonan tinggi kayak hutan gitu. Jadi ada rerumputan terus agak tinggi, ada bush, apa bahasa Indonesianya bush itu namanya? Bush, semak. Semak yang agak tinggi. Nah abis itu baru pohon-pohon tinggi gitu. Nah dari sisi kanan itu ada kelinci lompat. Cuman kelincinya aneh banget. Kalian tahu lampu neon kan, lampu LED yang dipasang di rumah-rumah kalian itu? Kelincinya warnanya kayak gitu, dan lompatnya cepet banget. Lompat ngelewatin pas depan aku jalan. Dia lompat sangat cepat dan ngelewatin depan aku jalan. Gimana nggak kaget coba? Aku bilang astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Saat itu si Tina langsung kaget. Kamu lihat apa, Mai? Katanya. Nggak apa-apa, nggak berani ngomong dong ya, orang sesuatunya itu habis lewat di depan mata kita kan. Warnanya seperti neon, silau banget dilihat. Jadi abis itu jalan sampai ke tenda, sampai di tenda aku baru berani cerita ke Tina apa yang barusan aku lihat. Nah, menurut kalian apa yang aku lihat itu? Apakah itu benar-benar kelinci atau kelinci yang habis makan lampu? Atau apa ya? Jadi benar-benar sampai sekarang aku belum ketemu jawabannya. Itu benar-benar kelinci, warnanya putihnya tapi itu putih neon, benar-benar warna neon, lampu, kayak lampu bentuk kelinci lagi jalan lompat-lompat di depan aku. Tapi kemudian lama-lama dia menghilang. Jadi ya gitu, menghilang di semak belukar gitu. Jadi itu pengalaman pertama aku yang aku alami ketika aku berkemah ketika SMP. Semua kejadian yang akan aku ceritakan ini adalah ketika
zaman aku SMP. Kemudian itu di kelas 1 ya. Setelah itu aku suka nih sama pramuka. Aku memutuskan untuk gabung dengan pramuka. Teman-teman aku yang ikut pramuka pun sampai sekarang masih sangat solid. Mereka masih sering berkabar, masih sering berkumpul, dan mereka sampai sekarang masih sangat solid. Jadi sesekali waktu juga berkabar dengan saya juga. Kemudian di tahun kedua kebetulan saya dikirim untuk perwakilan dari kota. Jadi SMP di kan ada banyak. Di kelas 2 itu saya mewakili sekolah saya untuk dikirim ke jambore daerah yang ada di Pacet, Mojokerto. Oke, jadi sebelum berangkat itu kita dikasih draft list apa aja yang harus kita bawa, seperti mantel jas hujan bentuk kelelawar untuk membuat tenda darurat, terus kita perlu bawa pisau kecil gitu, terus kita perlu bawa baju-baju dan segala perlengkapan, semuanya di list, kita dapat list. Selain itu kita juga perlu bawa uang ya kan, buat kalau kita pengen beli jajanan atau makanan yang disediakan oleh panitia yang ada di sana. Oke, kemudian saat itu saya bawa semua listnya, semuanya saya bawa. Kemudian pada hari kedua atau ketiga itu adalah giliran regu wanita untuk pergi menjelajah. Pokoknya intinya dibagi beberapa kelompok, dan saya ikut kegiatan itu. Jadi saya jalan menjauhi dari lokasi tenda yang sudah disediakan. Jadi dicomotin ada beberapa gitu. Dan saya pergi ke tempat yang lebih atas lagi, tempat pegunungan itu yang lebih atas lagi, untuk kayak survival gitu loh. Jadi diajarin survival gitu, bikin tendanya darurat bener-bener yang dari jas hujan yang kita bawa sebagai bekal tadi. Nah, ketika perjalanan itu saya nggak lupa membawa pisau kecil saya. Sebenarnya teman-teman, pisau aduh jadi malu. Buat kakak saya yang nonton, saya minta maaf ya. Jadi saya ambil pisau belati punya kakak saya. Kakak saya ini punya pisau belati karena dia memang juga ikut suatu perguruan silat gitulah. Jadi dia punya simpan belati satu gitu di kamarnya. Oke, jadi saya bawa itu belati tanpa saya izin ke kakak saya untuk berkemah. Jadi di situ seminggu kalau nggak salah kemahnya tuh. Oke, jadi ketika saya disuruh survival itu, saya bawa belati dan juga jas hujan yang sudah saya bawa dari rumah. Kemudian saat itu kan kebetulan medannya agak sedikit keras dan berbatu. Saya gali tanahnya pakai, ada temen yang bawa apa namanya ya, yang kayak sendok buat nemplokin semen tuh, apa namanya, itulah pokoknya ya. Itu dia, teman saya bawa itu, dicongkel-congkel gitu. Itu nggak berhasil karena banyak bebatuan, medannya kebetulan banyak batuan. Akhirnya saya pakai belati saya ambil dari tas, saya pakai, saya congkel-congkel itu tanah untuk memasukkan pasak ke dalam tanahnya. Lalu saya pukul-pukul pakai batu yang agak besar dan pasaknya berhasil masuk. Akhirnya belati ini berpindah tangan, enggak lagi di saya, karena teman saya yang di sebelah sana masih regu saya, tapi menggunakan jas hujan lain. Dia pengen juga masukin pasaknya dan kesulitan, dia butuh sesuatu yang tajam untuk mencongkel batu yang ada di bawah sebelum dia memasukkan pasaknya. Kemudian teman saya refleks pinjem belati saya dong, karena memang yang bawa senjata tajam hanya beberapa dan bergantian makainya. Kebetulan belati saya udah selesai dipakai dan saya rolling ke teman saya. Kemudian teman saya rolling ke teman saya lagi, teman saya terus rolling dan sampai akhirnya ketika tenda sudah berhasil berdiri, kami sudah berkegiatan lagi. Saya lupa bahwa belati tadi belum dikembalikan kepada saya lagi. Selesai kegiatan, saya tanya dong kepada teman saya yang pertama kali meminjam, yang berpindah tangan pertama kali setelah dari tangan saya. Saya tanya ke teman saya ini, saya lupa namanya. Saya tanya, di mana pisau saya tadi? Dia bilang, nggak tahu. Tadi kan dipinjam sama si itu, gitu. Saya tanya ke si itu jawab, nggak tahu, saya balikin ke si ini.
Nak, saya cari terus nggak ketemu. Saya udah khawatir ketika ada di sana. Sampai saya ketakutan, saya khawatir kalau dimarahin sama kakak saya ya kan. Saya cek di dalam tas, apa jangan-jangan udah saya masukin itu belati tapi saya lupa. Tapi di dalam tas itu cuman ada sarung belatinya. Akhirnya sampai hari kita harus kembali ke tenda utama, itu belati tidak ketemu, ya saya pasrah. Akhirnya saya kembali ke tenda utama tadi tanpa membawa belati, tapi hanya sarungnya saja. Ya. Jadi cuman sarungnya saja yang ada di tas saya. Saya berusaha tenang karena karena kan tadi saya mikirnya saya nggak izin untuk bawa belati itu ke perkemahan. Jadi kalau misalnya kakak saya suatu saat mencari dan menanyakan pada saya akan pura-pura bilang, wah saya nggak tahu. Saya akan bilang seperti itu ya. Saya udah mempunyai ide seperti itu, jadi saya udah agak tenang melanjutkan kegiatan sampai di 7 hari tersebut. Akhirnya udah selesai nih, 7 hari aku nginep di Pacet Mojokerto tersebut. Setelah sampai di rumah, seperti biasa saya langsung tidur. Saya nggak langsung beres-beres. Saya mandi, makan, tidur. Habis tidur bangun baru beres-beres lagi. Beres-beres keluarin baju kotor buat dicuci, terus segala macam. Aneh adalah, coba tebak apa? Kan tadi kalian inget ya, saya masukin cuman sarung belati aja. Sarung belati itu saya bawa pulang. Tapi ketika sampai rumah, pisaunya ada. Saya kaget bukan main. Oh my god. Ini benar-benar saya alami. Saya baru cerita ke kakak saya. Saya kaget, tapi kondisi pegangan dari pisau itu retak-retak. Kayak robek, kayak terkoyak gitu. Tadinya padahal mulus itu kulit, ngelilit pegangan si belati itu tuh mulus, kulitnya mulus. Tapi ketika kembali, kulitnya itu kayak robek gitu teman-teman. Akhirnya saya kembalikan ke tempatnya semula tanpa saya cuci karena saya lihat nggak ada bekas tanah. Harusnya kalau belati yang habis dipakai buat nyongkel-nyongkel batu, terus tanahnya kan pasti dikasih air dulu biar agak lunak ya buat kita congkel-congkel batu gitu. Tapi itu nggak ada tanah sama sekali. Jadi saya kembalikan langsung ke tempat asal semula belati itu. Jadi begitu cerita pengalaman saya hari ini. Jadi teman-teman, nanti akan saya lanjut lagi cerita pengalaman saya part kedua. Dan kalian bisa nonton di 2 hari lagi, oke? Saya akan bagi jadi 2 part biar kalian lebih enak nontonnya ya. Sambil nemenin kalian di rumah aja. Jadi buat pilihan juga nih cerita Maya biar kalian bisa nemenin sambil mau tiduran, ya kan? Nah, pasti enak tuh. Sambil tiduran didongengin lama-lama ketiduran. Beneran kan? Oke. Jadi buat kalian yang dengerin cerita ini dari awal sampai akhir dan tertarik dengan cerita kami, tolong di-subscribe dan juga tolong di-share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan video aku di-upload. Dan juga buat kalian yang punya cerita horor, tolong share juga ke DM-nya Instagram cerita_Maya. Atau kalian juga boleh follow Instagram aku. Juga kalian yang baru saja klik video ini, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.